Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kebakaran bus subhanallah ada jamaah. 10 waktu Indonesia Barat, KJRI Jeddah menerima informasi tentang adanya kecelakaan bus di daerah Wadi Kudet. Wadi Kudet itu jaraknya 150 kilometer dari Jeddah, arah dari Madinah ke Mekah. Nah, kami dari informasi yang kami terima ada WNI yang yang kecelakaan, sehingga kami langsung mengirim tim Satgas Pelindungan KJRI ke lokasi kejadian, dan setibanya di lokasi memang benar kejadian menimpa bus jemaah umroh asal Indonesia. Beberapa korban sudah dibawa ke rumah sakit, dan lalu tim pun berpencar ke berbagai rumah sakit tempat rujukan para korban. Kronologi kejadian sementara yang kami terima dari lapangan, bahwasanya bus yang ditumpangi jamaah umroh Indonesia itu menabrak jeep yang tiba-tiba menyalip, lalu bis menabrak jeep itu terguling dan terbakar. Dua kendaraan habis terbakar, baik itu bis maupun jeep, terbakar di pinggir jalan. Jadi tidak menutupi jalan, tapi bergeser ke pasir di pinggir jalan tolnya itu. Kronologi lengkap kejadian saat ini masih didalami oleh otoritas Kerajaan Arab Saudi, sehingga sampai sekarang belum bisa ditentukan kadar kesalahan maupun dokumen mengenai kecelakaan tersebut belum bisa diterbitkan, masih didalami oleh otoritas Arab Saudi. Terkait dengan korban, total WNI jemaah umroh yang menjadi korban dalam kecelakaan, total jemaah di dalam bis tersebut ada 20 orang, termasuk 2 orang petugas dari Mutawif dan dari travel. 6 diantaranya meninggal dunia dan selebihnya luka-luka. Saat ini 3 korban luka masih berada dalam perawatan di rumah sakit di Arab Saudi, sementara 11 lainnya telah menuju hotel mereka di Mekah untuk melanjutkan program. Demikian berikut kami sampaikan daftar korban yang meninggal dunia. Yang pertama, Sumarsih Jarudin, usia 44 tahun. Kedua, Audria Malika Adam, usia 16 tahun. Ketiga, Eni Sudarwati, usia 49 tahun. Keempat, Dian Novita, usia 38 tahun. Kelima, Arelin Nawalia Adam, usia 22 tahun. Keenam, Dawam Mahmud, usia 48 tahun. Sebagaimana kami sampaikan di awal, nanti masih akan ada identifikasi korban. Data ini kami terima dari para jamaah umroh yang memang menyampaikan daftar nama 6 orang ini bersama mereka saat kejadian kecelakaan. Sementara 3 korban luka dan saat ini berada dalam perawatan rumah sakit Arab Saudi. Yang pertama adalah Fabian R. Respati, 14 tahun, berada di Rumah Sakit King Abdul Aziz, mengalami luka bakar yang cukup serius. Kemudian yang kedua, Ahsan Tudoni Ghazali, usia 55 tahun, ada di daerah Khulais, rumah sakit di daerah Khulais, mengalami retak tulang. Dan ketiga, Muhammad Alawi, 22 tahun, dirawat di RS di daerah Jeddah, Obhur, juga mengalami retak tulang. Satgas Perlindungan KJRI Jeddah telah mengunjungi seluruh RS di mana korban berada. Proses identifikasi korban meninggal akan dilakukan oleh otoritas Arab Saudi. Satgas juga telah menyampaikan kabar ini kepada keluarga korban di tanah air. Selain 6 orang WNI, ada 3 korban meninggal lainnya dari warga negara asing, yaitu warga negara Pakistan yang merupakan kernet bus yang ditumpangi jemaah Indonesia, dan 2 warga negara Bangladesh yang mengendarai jeep yang juga habis terbakar. Pada kesempatan ini kami sampaikan ungkapan bela sungkawa yang mendalam atas wafatnya almarhum dan almarhumah. Sebagai follow up,
Yang pertama, KJRI akan terus memantau dan membantu penanganan korban luka. Informasi yang kami terima, keluarga dari Fabian RS Pati itu akan datang ke Jeddah untuk menengok menengok korban. Kemudian kita juga akan memberikan penggantian dokumen perjalanan jemaah umroh yang kabarnya semuanya hangus terbakar kepada para jemaah yang masih hidup untuk proses kembalinya mereka ke tanah air. Kemudian ketiga, kita juga akan berkoordinasi dengan otoritas setempat di Arab Saudi terkait identifikasi jemaah yang meninggal karena luka bakar. Keempat, kita juga terus berkomunikasi dengan keluarga terkait proses pemakaman jenazah nantinya. Kemudian kelima, kita juga terus berkoordinasi dengan travel dan muasasah lokal untuk memantau rombongan yang melanjutkan program umroh mereka. Ada satu catatan penting dalam kasus ini adalah pihak travel dan pihak muasasah yang memang tercatat secara resmi. Jadi ini memang haji umroh yang dilakukan secara resmi itu memberikan penanganan dan tanggung jawab yang sangat baik. Dan ini menurut saya adalah salah satu keuntungan dari haji menggunakan travel umroh yang terdaftar. Jadi akan berbeda kasusnya jika haji menggunakan kasus-kasus umroh backpacker maksud saya. Jadi untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat Indonesia untuk lebih amannya untuk menghindari umroh backpacker karena memang tidak ada jaminan pengurusan hal-hal jika hal-hal buruk terjadi seperti ini. Demikian penyampaian pres dari kami. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan. Terima kasih. Pak Yusron, izin Pak dengan Fauzi Pak dari Fauzi tadi. Ini Pak Haryo, tolong Pak Haryo diatur yang penanyanya. Ada. Ya, baik Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan mohon menyampaikan melalui raise hand, kemudian satu persatu akan kami panggil untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, yang pertama dari Pak Fauzi dari VOA, kami persilakan Pak. Makasih Pak Haryo. Pak Yusron, langsung aja Pak. Yang pertama mungkin asal rombongan jamaah umroh dari mana Pak ya? Dari Indonesianya. Kemudian yang kedua soal dokumen pengganti tadi boleh diulang lagi Pak, diperjelas sedikit dokumen pengganti yang diberikan oleh KJRI Pak yang terbakar tadi. Terima kasih. Informasi yang kami terima dari para jemaah yang kami temui yang selamat itu mereka berasal dari Bojonegoro. Kemudian dokumen itu tadi paspor-paspor mereka semuanya terbakar sehingga harus diberikan penggantian dokumen perjalanan untuk mereka kembali ke tanah air. Terima kasih Pak. Pak Konjen, saya Rahmat. Izin Pak, saya udah raise hand. Silakan Pak Dedi untuk mengajukan pertanyaan Pak. Selanjutnya. Saya Pras dari Ainis Pak. Bertanya Pak, untuk proses identifikasi apakah sudah diketahui akan memakan waktu berapa lama? Yang pertama itu. Dan yang kedua, jenazah-jenazah ini nantinya apakah akan diusahakan untuk pulang ke tanah air atau tidak Pak? Itu aja dulu Pak. Terima kasih Pak. Identifikasi jenazah kami belum dapat memastikan berapa lama prosesnya berlangsung. Kemudian kedua, kita akan koordinasi terus akan berkomunikasi dengan pihak keluarga di Indonesia mengenai proses penanganan jenazah selanjutnya. Pak Yusron. Silakan Bapak Ibu jika ada yang mengajukan pertanyaan lagi. Pak Yusron, saya Rahmat dari UPIWAN. Untuk yang di Mekah, di hotel mana ya yang selamat itu di penginapannya di hotel mana ya Pak ya? Mohon maaf kami tidak bisa share informasi private seperti itu ya. Nanti kami juga tidak mau mengganggu para jemaah yang sedang melaksanakan ibadah umroh. Baik. Ada lagi Bapak Ibu? Pak, satu lagi Pak, mungkin ini rencananya rombongan kapan selesai ibadah Pak harusnya Pak ya? Terima kasih. Rombongan akan melanjutkan program umroh mereka sampai saat ini itu informasi yang kami dapat. Saya belum mendapatkan detailnya sampai kapan mereka akan
kalau dari programnya itu program ke Madinah dulu ya. Jadi dari Madinah kemudian ke Mekah, biasa nanti dari Mekah mereka akan kembali ke tanah air melalui Jeddah. Pak Jaki, Pak, dari TV One, Pak. Pak, saya saudara SM, Pak, dari RTV. Silakan Bu Rahma dari Tirto. Izin Bapak, apakah saya izin mengonfirmasi saja, apakah benar salah satu di antaranya itu merupakan anggota DPRD, Pak? Saya tidak memiliki data itu, Bu Rahma. Oke. Baik-baik. Terima kasih, Pak. Ada lagi Vicky, Bapak Pak, Ibu? Vicky, Pak, dari RTV. Saya saudara SM tadi. Silakan Pak Vicky. Ya, baik Pak. Izin Pak, Konjen ini mau penegasan saja. Berarti insiden yang terjadi untuk bus rombongan umroh Indonesia ini disebabkan kecelakaan karena sebuah mobil jeep yang menyalip ya Pak ya. Jadi bukan karena hilang kendali sebuah bus begitu ya Pak ya. Itu informasi sementara yang kami dapat ya, maka tadi saya sampaikan saat ini masih proses pendalaman daripada kejadian kecelakaannya itu masih terus didalami oleh otoritas terkait. Oke Pak, terima kasih Pak. Silakan jika ada lagi Bapak Ibu. Baik, terima kasih teman-teman media. Jika tidak ada pertanyaan lagi, jika nanti ada informasi terbaru, kita akan kembali sampaikan melalui press conference ini. Demikian, Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa kepada teman-teman di tanah air. Terima kasih Pak Konjen. Terima kasih Pak Konjen. Terima kasih, Pak Konjen. Terima kasih Pak Konjen. Terima kasih Pak Yusron. Terima kasih Pak Konjen. Terima kasih Pak Konjen. Terima kasih Pak. Recording stopped. Wih, jamaah Indonesia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang wis Kecelakaan bis. Itu nabrak nggak tahu apa itu jatuh itu. Itu jemaahnya Buran Marit Indonesia itu Al-Muhanna. Waduh nabrak itu Bang. Mobil kecil. Nabrak itu. Tuh. Itu jemaah Indonesia itu. Aduh. Pemirsa, warga pendatang yang bekerja di Bali memilih mudik lebih awal untuk menghindari kemacetan dan antrean di Pelabuhan Ketapang. Selain menghindari antrean di puncak arus mudik Lebaran, warga juga mengantisipasi ditutupnya pelayaran saat perayaan Nyepi Tahun Baru Saka 1947 pada 29 Maret mendatang. Meski belum memasuki libur panjang Lebaran, ratusan warga pendatang yang bekerja di Bali mulai tiba di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur Jumat siang. Mereka memilih mudik lebih awal untuk menghindari kemacetan di jalan dan penumpukan kendaraan di Pelabuhan Gilimanuk saat puncak arus mudik. Berbeda dengan tahun lalu, perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1947 di Bali yang jatuh pada tanggal 29 Maret 2025 hampir bersamaan dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah pada tanggal 31 Maret 2025 mendatang.
Guna menghormati Hari Raya Nyepi atau Tahun Baru Saka 1947 di Bali, pihak pelabuhan akan melakukan penutupan atau penghentian semua aktivitas penyeberangan. Penutupan pelabuhan Gilimanuk dimulai pada Sabtu 29 Maret pukul 5.00 WITA dan dibuka kembali pada Minggu 30 Maret pukul 6.00 WITA. Sementara pelabuhan Ketapang akan ditutup pada Jumat 29 Maret pukul 17.00 WIB dan dibuka kembali pada Minggu 30 Maret pukul 6.00 WIB. Guna mengurai penumpukan kendaraan di area parkir pelabuhan Gilimanuk, pihak ASDP Pelabuhan Ketapang menyiapkan sebanyak 54 kapal feri untuk melayani angkutan mudik Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Idul Fitri 1447 Hijriah. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eri Sutomo, iNews melaporkan. Pemirsa, pemudik Kepulauan Madura memadati Pelabuhan Jangkar Situbondo sambil membawa sejumlah kebutuhan pokok dan sayur. Para pemudik ini pulang kampung lebih awal jelang Idul Fitri. Pemudik tujuan Kepulauan Raas, Madura terus memadati Pelabuhan Jangkar Situbondo. Mereka memilih pulang kampung lebih awal untuk menghindari kemacetan. Sejumlah pemudik juga memborong sembako dan sayur. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan jelang Idul Fitri. Karena sembako di Situbondo relatif lebih murah daripada harga di Kepulauan Madura. Pemudik tujuan Kepulauan Madura sudah mengalami lonjakan sekitar 20% dari hari biasanya. Mereka didominasi pekerja asal Bali dan Jakarta. Untuk mengantisipasi adanya penumpukan pada H-7, pihak Pelabuhan Jangkar akan menambah trip kapal dan tambahan armada kapal. Nah, kan sekarang kan di pondok lagi libur. Ya, oleh-oleh untuk di rumah ya, ada untuk persiapan Lebaran. Lebaran. Apa aja nih Pak yang dibawa Pak? Ya, ayam, terus minyak. Buah-buahan juga ya Pak ya? Buah-buahan, beras. Kenaikan jumlah penduduk diperkirakan akan terus bertambah menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang arus mudik Lebaran tahun 2025, lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar, baik kendaraan dari arah Jakarta menuju ke Palimanan maupun sebaliknya. Ruas jalan di gerbang tol Cikampek dari arah Jakarta menuju arah Palimanan terpantau ramai lancar, tidak ada kepadatan kendaraan. Kendaraan yang melintas didominasi oleh mobil pribadi, sejumlah bus antar kota dan beberapa kendaraan bermuatan besar. Begitu pula untuk arah sebaliknya, arus kendaraan dari arah tol Palimanan menuju Jakarta terpantau lancar. Diprediksi oleh pihak Jasa Marga, puncak arus mudik Lebaran akan terjadi pada 28 Maret 2025, namun untuk arus balik diprediksi pada 6 April 2025. Jelang arus mudik Lebaran, stasiun Pasar Senen mulai dipadati penumpang. Para pemudik memilih mudik lebih awal untuk hindari kepadatan. Melalui data yang dihimpun dari PT KAI Daop 1 Jakarta, sejak hari ini 21 Maret hingga 11 April telah disediakan 1.858 perjalanan kereta api jarak jauh. 59% tiket perjalanan kereta api jarak jauh telah terjual atau 600.000 tiket dari total 1 juta ketersediaan tiket. Adapun beberapa rute favorit pemudik setiap tahunnya, yakni Bandung, Yogyakarta, Semarang, hingga Surabaya. Akan tolong selalu siap semuanya, nabi